Habib Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para santri awan terbaik, pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kita Akhiriyat fi Adabi Hamadil Quran. Sebelumnya akan kita membaca syair bangsa, syair ciptaan Abuya Haji Mahfud Syawbari. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala hada. Salli
Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli baiti wa ahli al-ansar wa ajma'in. Kembali lagi di ayat wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musaddiqin wa jami'il muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Jilani. Kembali lagi di abaina wa ummahatina wa ilahina bidatina wa jami'il maqbala
ilmu, lalu ia memberikan keputusan dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqul alif lam mim harf, bal alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, selanjutnya kita sampai berada berikutnya. Al-Alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qol wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'irin. Yaqulu, berfirman Rabbu, Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala maluhur, man adapun siapa saja itu syaghala mensibukkan baraman Al-Quran wa dzikri, dan berzikir padaku an mas'alati dari memintaku, itu maka beri selaku baraman afdalama pada paling utamanya perkara ukti yang beri aku asahina pada orang-orang yang minta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan berzikir padaku dalam meminta padaku, niscaya aku akan memberinya paling utamanya sesuatu yang memberikan pada orang-orang yang meminta. Fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, kafadlillahi ta'ala ala khalqihi. Keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kalam itu sebagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, dari sini bermaksud bahwa Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran. Jadi seseorang ini sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari isi-isinya, dan mengamalkan kandungannya. Siang malam hari disibukkan dengan Al-Quran, tidak bosan-bosan membaca Al-Quran, dan dia berzikir pada Allah dengan niatan meminta pada Allah, maka orang tersebut akan diberi Allah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang meminta dengan yang paling utama. Contoh, Habib Sinaga, dia pagi baca Quran, siang baca Quran, sore mempelajari kandungannya, malam mengamalkan isi Al-Quran, dan dia setiap hari berzikir pada Allah dengan niatan meminta pada Allah. Subhanallah yang di semua nazir, astagfirullah, itu minta ampunan kepada Allah. Maka Allah akan memberi Habib Sinaga segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang-orang yang meminta. Habib Arafia minta mobil, Farel minta sepeda motor, Kevin minta helikopter, Amir minta pesawat. Nah, dari sekian banyak permintaan, tapi dengan Habib Sinaga membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran dan berzikir pada Allah, Allah akan memberikan apapun yang diperintah oleh orang-orang yang meminta. Dengan yang paling utama, apa yang paling utama?
Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan apapun yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Tanpa meminta kita akan diberi oleh Allah. Dan keutamaan kalam Allah yaitu Al-Quran dibanding seluruh kalam yang lain itu seperti keutamaan Allah dibanding seluruh makhluk. Nah, kita sudah tahu bagaimana keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Allah adalah Al-Karim, maha mulia daripada seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, seluruh makhluk Allah. Yang mulia hanya Allah. Seluruh makhluk itu rendah. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah kalam yang paling mulia daripada seluruh kalam. Al-Quran lebih mulia daripada kalamnya profesor. Al-Quran lebih mulia daripada kalamnya doktor. Al-Quran lebih mulia daripada skripsi. Al-Quran lebih mulia daripada tesis, disertasi. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling tinggi, kitab yang paling mulia daripada seluruh kitab-kitab, meskipun itu kitabnya profesor doktor. Karena seluruh ilmu bersumber dari Al-Quran. Ilmu biologi sumbernya dari Al-Quran. Ilmu fisika sumbernya dari Al-Quran. Ilmu kimia dari Al-Quran. Seluruh ilmu bersumber dari Al-Quran. Baik ilmu alam, ilmu sosial, semua bersumber dari Al-Quran. Dan para ulama yang menggali ilmu dari Al-Quran dijadikan kitab kedokteran, seperti ulama Ibnu Sina. Nah, ini ulama terkenal dari Islam yang bisa menciptakan ilmu kedokteran Islam. Maka kita sepatutnya ada untuk mengambil pada ulama. Hadis selanjutnya dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Berarti ini Abbas adalah pamannya Rasulullah. Maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu keponakan Rasulullah. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil qarim. Innal ladzi, sesungguhnya orang, laisa yang tidak ada itu fi jawfi di dalam mulutnya, alladzi apa syai'un sesuatu pun minal Qur'an dari Al-Qur'an, itu kal baiti seperti rumah al-qaribi yang roboh. Sesungguhnya orang yang di mulutnya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh. Rawahu, meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang di mulutnya tidak pernah membaca Al-Quran itu seperti rumah yang roboh. Kita tahu bagaimana rumah itu ada atap, dinding, fondasi. Jika fondasinya tidak kuat, maka rumah akan roboh. Dinding tidak kuat, maka rumah juga akan roboh. Begitu pula dengan orang Islam. Orang Islam apabila tidak pernah membaca Al-Quran, maka imannya lemah, imannya mudah goyah, mudah roboh. Makanya tidak banyak ada beberapa orang yang murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Imannya tidak kuat, imannya lemah, mudah terayu, mudah dirayu. Orang yang tidak pernah di lubang mulutnya tidak pernah ada sesuatu dari Al-Quran, dalam baca Al-Quran, maka imannya lemah. Seperti rumah yang keropos, dindingnya keropos, fondasinya kurang semen. Rumah kalau kurang semen, kurang batu, maka mudah
Jangan sampai satu hari kosong dari membaca Al-Quran. Minimal 1 juz. Tidak bisa 1 juz, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, 1 lembar. Tidak sanggup 1 lembar, 1 halaman. Tidak sempat 1 halaman, setengah halaman. Kalau tidak sempat, saya sibuknya cukup 1 ayat. Yang penting 1 hari pernah membaca Al-Quran untuk memupuk iman kita supaya tidak lari. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin Asi radhiyallahu anhu an Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan tingkatkanlah rattil, membacalah tartil, membaca dengan baik sebagaimana kau membaca tartil di dunia, karena sesungguhnya rumahmu atau tempat singgahmu itu di akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini maksudnya ialah bacalah Al-Quran dan tingkatkanlah setiap hari. Contoh, setiap hari baca 1 ayat, besok tingkatkan 2 ayat, lusa tingkatkan 3 ayat. Lama-lama kita semakin banyak pembacaan Al-Quran. Dan bacalah dengan tartil, baca dengan baik, dengan perlahan-lahan, dengan pelan dan jelas. Bagus tajwidnya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, dan jangan asal-asalan, karena setiap huruf Al-Quran apabila beda panjangnya atau beda harokat maka sudah berubah arti. Maka sebaiknya kita baca Al-Quran dengan tartil, jangan buru-buru. Maka untuk yang pemimpin baca lirik surah Al-Sajdah, Al-Mulk, Al-Waqiah atau surah yang lain, Al-Dukhan, jangan buru-buru. Baca dengan pelan, dengan betul, paskan dengan tajwidnya. Mana idhar, idgham, ikhlas, ikhfa, paskan, jangan asal-asalan. Panjangnya berapa harokat, wajib, majais, pada sukun. Hadis hasan sahih. Hadis selanjutnya dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa wa ilahu tajan yaumal qiyamah lahu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya kama dhallukum alladhi 'amila bihadza, rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan kandungan yang di dalam Al-Quran, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota di hari kiamat, yang mana sinar mahkotanya lebih bagus, lebih indah daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia. Maka apa dugaan kalian dengan orang yang mengamalkan ini? Nah, ini Rasulullah bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya nanti di hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari sinar, yang mana sinarnya lebih bagus, lebih indah daripada sinar matahari, lebih terang. Maka apa dugaan kalian terhadap orang yang mengamalkan ini?
sudah pasti orang tersebut adalah orang yang sangat beruntung. Maka jangan bosan-bosan baca Al-Quran. Ini pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua. Contoh, Donald Lubando setiap hari membaca Al-Quran, mempelajari terjemahannya, kandungannya dipelajari dan diamalkan. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya mencerminkan akhlak Al-Quran. Maka nanti di hari kiamat ayah ibunya Donald akan dipakaikan mahkota. Mahkota dari sinar yang lebih indah daripada sinar matahari dunia. Nah, maka ini adalah termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang tua kalian insya Allah tidak akan rugi menempatkan anaknya di pesantren yang akan diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan diajarkan kandungan-kandungan Al-Quran. Insya Allah nanti orang tua kalian akan diberikan mahkota dari sinar nanti di hari kiamat. Hadis selanjutnya, Warawa Ad-Darimi meriwayatkan Imam Ad-Darimi dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban ma'al Qur'an. Membacalah Al-Quran karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran, hati yang mengandung Al-Quran, hati yang memuat Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah Ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini ialah perjamuan Allah Ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk padanya, pada Allah, maka ia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabshar. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira. Ini hadis yang pertama adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran jangan hanya di mulut. Maksudnya kita baca di mulut, kita meresapi artinya, dan bacanya jangan pelan-pelan di sini. Baca Al-Quran yang keras untuk menuntut hati supaya masuk ke dalam hati. Insya Allah Allah tidak akan menyiksa hati yang mengandung Al-Quran. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah Ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini ialah perjamuan. Jamuan ini apa? Seperti orang mengadakan pesta, pasti ada perjamuan, ada hidangan. Nah, Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Allah mengadakan pesta. Pestanya apa? Pestanya di dunia. Nah, dunia ini pesta. Perjamuannya apa? Allah menjamu kita dengan Al-Quran. Maka jamuan Allah ini jangan disia-siakan. Ambil, makan. Kalau Al-Quran ambil, baca. Barang siapa yang masuk dalam Allah, maksudnya masuk ke pestanya Allah di dunia ini, maka ia akan aman. Amannya karena ia memanfaatkan Al-Quran ini. Al-Quran dibaca, diamalkan, maka ia akan aman dari fitnah dunia dan akhirat. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, hendaklah ia bergembira. Siapa yang cinta Al-Quran? Yang benar dari cinta Al-Quran. Apa bukti cinta Al-Quran? Cinta tidak hanya diucapkan, tapi cinta itu perlu dibuktikan. Aku cinta kamu. Apa buktinya? Cuma ngomong doang. Ya kan? Semua orang dapat misalkan aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta dia, aku cinta dia. Tapi
tidak ada pembuktian. Yang cinta itu perlu dibuktikan. Jangan mudah terlena dengan I love you. Itu hanya gombal, tanpa bukti. Tadi perlu dibuktikan. Apa buktinya? Nah ini. Apabila cinta Al-Quran, maka buktikan dengan membaca Al-Quran setiap hari, mengamalkan isinya. Sama seperti ini, Amin. Suka banget tiap hari chatnya, pagi ngechat, siang ngechat. Setiap waktu nanya kabar, nanya ngapain, sedang apa, makan belum, sholat. Sama seperti kita kepada Al-Quran. Apa buktinya? Ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Itu kita cinta kepada Al-Quran. Sering menyentuh Al-Quran, sering membuka Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Itu bukti kita cinta kepada Al-Quran. Jangan hanya buka WA, buka IG, baca chat aja. Buka Al-Quran, baca chat Allah. Al-Quran ini chat dari Allah. Jangan hanya baca chat dari dia, tapi baca chat dari Allah. Itu bukti cinta kita kepada Al-Quran. Yaitu sering membacanya. Insya Allah yang cinta pada Al-Quran, maka ia akan bergembira. Hendaklah ia bergembira. Anna mahabbat Al-Quran dalilun ala iman. Sesungguhnya cinta pada Al-Quran itu adalah dalil, adalah bukti dari murninya iman. Jadi cinta pada Al-Quran itu bukti dari imannya murni, imannya bersih. Kalau ingin tahu bahwa iman kita murni atau enggak, iman kita bersih atau tidak, maka adalah tergantung pada cinta kita kepada Al-Quran. Semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin tinggi cinta kita kepada Al-Quran. Semakin kita jarang membaca Al-Quran, maka semakin rendah cinta kita kepada Al-Quran. Jika iman kita rendah kepada Al-Quran, maka iman kita tidak bersih, iman kita tidak murni, iman kita masih rendah. Ya, semakin kita sering membaca Al-Quran, itu pertanda iman kita semakin murni, iman kita semakin tinggi. Hadis terakhir dari Imam Abdul Hamid Al-Kirmani, qala berkata, satu sesian tauri al-rajul yang zahabu ilaika al-Quran. Kata Abdul Hamid, aku pernah bertanya pada Sufyan al-Thawri tentang seseorang yang berperang, lebih kamu cintai atau orang yang membaca Al-Quran? Maka Sufyan al-Thawri menjawab, faqala yaqra'ul Quran, seseorang yang membaca Al-Quran. Di anak Nabinya sallallahu alaihi wasallam qol, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamal dan mengajarkannya. Ada Abdul Hamid pernah bertanya kepada Sufyan al-Thawri, kamu lebih suka orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Maka Sufyan al-Thawri menjawab, aku lebih suka orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik kalian, sebaik-baik muslim ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kedua-dua ini termasuk jihad. Berperang itu jihad, mempelajari Al-Quran juga jihad, sama-sama jihad. Dulu jihadnya dengan berperang, pakai pedang, tombak, panah. Sekarang perangnya pakai tembak, beli pistol, tank. Tapi kita bukan termasuk anggota militer, bukan tentara atau polisi, kita santri. Perang kita dengan memanfaatkan Al-Quran. Senjata kita Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita
resapi artinya kita pelajari kandungannya